Selamat sore, Pak Sahrul dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu polimer matriks komposit atau PMC. Perkenalkan, nama saya Andres Kurniawan. Ada Devita, ada Anggi Antaro, ada Canon, ada Muhammad Rizal. Sebelum kita memulai PMC, kita harus mengetahui dulu apa itu komposit. Komposit adalah material yang tersusun atas campuran dua atau lebih material dengan sifat kimia dan fisika berbeda dan menghasilkan sebuah material baru yang memiliki sifat-sifat berbeda dengan material-material penyusunnya. Dengan adanya perbedaan dari material penyusunnya, maka komposit antar material harus berikatan dengan kuat sehingga perlu adanya wetting agent. Selanjutnya, pengertian polimer matriks komposit. Salah satu jenis material komposit di mana material berbahan dasar polimer menjadi matriksnya. Polimer adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang terulang. Plastik pembungkus, botol plastik, styrofoam, nilon, dan pipa paralon termasuk material yang disebut polimer. Unit kecil berulang yang membangun polimer disebut monomer. Sebagai contoh, polipropilena, PP, adalah polimer yang tersusun dari monomer propen. Contoh struktur ada di bawah. Untuk jenis polimer, pertama, itu termoplastik. Ciri-cirinya adalah, satu, merupakan polimer yang akan menjadi keras apabila didinginkan. Yang kedua, plastik yang dapat dilunakkan berulang kali, recycle, dengan menggunakan panas. 3. Akan meleleh pada suhu tertentu, melekat mengikuti perubahan suhu, dan mempunyai sifat dapat balik reversible pada sifat aslinya, yaitu kembali mengeras bila didinginkan. Contoh dari termoplastik yaitu polyester, nilon 66, PP, PTFE, PET, polyeter sulfon, PES, dan polyeter keton. Jenis polimer nomor 2, yaitu termoset, dengan ciri-ciri 1, tidak dapat mengikuti perubahan suhu atau irreversible. 2, bila sekali pengerasan telah terjadi, maka bahan tidak dapat dilunakkan kembali. 3, pemanasan yang tinggi tidak akan melunakkan termoset, melainkan akan membentuk arang dan terurai, karena sifatnya demikian sering digunakan sebagai tutup kettle, seperti melamin. 4, tidak begitu menarik dalam proses daur ulang karena selain sulit penanganannya, juga volumenya jauh lebih sedikit dari volume plastik yang bersifat termoplastik. Contoh dari termoset seperti epoksida, bismalamida atau BMI, dan polyimida PI. Next. Jenis polimer yang ketiga itu elastomer, dengan ciri-ciri 1, material yang mampu memanjang secara elastis ketika dikenakan tegangan mekanis yang relatif rendah. 2, lebih umum dikenal sebagai karet atau rubber. 3, beberapa elastomer dapat direnggangkan hingga 10 kali lipat dan masih mampu kembali sempurna ke tempat asalnya. 4, meskipun perilakunya cukup berbeda dengan termoset, namun elastomer memiliki struktur yang lebih mirip dengan termoset dibandingkan dengan termoplastik. Contoh dari elastomer yaitu karet alam dan karet sintetis. Sifat fisik dan mekanik. Di sini di tabel ini terdapat jenis polimer dan namanya, yaitu tensile strength, tensile modulus, elongation, deflection temperature, flexural strength, dan di thermoset ada epoxy, polyester, and vinyl ester. Dapat dilihat dalam tabel ini. Berikutnya, keuntungan dari PMC itu yang pertama, ringan. Kedua, specific stiffness-nya tinggi. Ketiga, specific strength-nya tinggi. Yang keempat, anisotropi, atau memiliki properti atau sifat material yang berbeda dalam arah kristalografi berbeda. Terus, kelemahan PMC ini, yaitu yang pertama, pengembangan thermal yang tinggi, menyebabkan dimensi tidak stabil. Yang kedua, sensitif radiasi dan kelembapan, penyerapan air ke dalam struktur akan mengurangkan prestasi mekanikal. Yang ketiga yaitu suhu penggunaannya
rendah. Selanjutnya aplikasi polimer dalam industri. Yang pertama itu polietena. Polietena itu dia itu bisa digunakan sebagai isolator listrik dan bisa digunakan sebagai pembuat botol minum. Selanjutnya polipropilena. Polipropilena ini bisa digunakan sebagai bahan baku karung dan tali. Selanjutnya ada polivinyl klorida atau PVC. Dia bisa digunakan sebagai pipa. Selanjutnya teflon. Teflon itu biasanya digunakan sebagai alat-alat rumah tangga. Polistirena itu sebagai pembungkus makanan atau minuman, seperti yang ada di gambar. Selanjutnya polimetil metakrilat atau PMMA itu bisa digunakan sebagai kaca pesawat terbang. Lalu situ ada polimer karet. Polimer karet itu ada dua, karet alam sama karet sintetis. Karet alam itu bisa digunakan untuk pembuat ban. Karet sintetis itu bisa digunakan juga untuk ban, tapi bisa juga digunakan sebagai bahan baku sarung tangan karet. Selanjutnya nilon 66. Nilon 66 itu bisa digunakan sebagai bahan baku tenda dan bahan baku parasut. Di situ ada orlon atau polyacrylonitril, dia bisa digunakan sebagai bahan baku karpet. Habis itu ada dakron. Dakron itu bisa digunakan sebagai botol minum juga. Bedanya sama yang tadi itu, dakron ini bisa digunakan, dakron ini berbahan lebih baik daripada yang sebelumnya. Sekian dan terima kasih.